Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 2411320025, Rombel DKVD 3 407 yang diampu oleh Bapak Ihsan dan juga Bapak Gunadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rencana proposal usaha, yaitu usaha tote bag lukis. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu ada 8 poin. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang di sini saya membuat bisnis tote bag adalah berawal dari tugas kewirausahaan yang memiliki harapan hasil dari perkuliahan kewirausahaan ini, mahasiswa dapat mempraktikkan ilmunya dalam berwirausaha. Alhasil, saya berniat untuk menyusun rancangan proposal ini dalam usaha tote bag lukis. Nah, mengapa saya memutuskan untuk memproduksi tote bag ini? Karena sesuai dengan keahlian saya, yaitu saya cukup mahir dalam menjahit dan melukis. Sehingga saya memilih untuk mengembangkan bisnis ini. Selain uraian di atas, saya juga tertarik akan latar belakang pencegahan isu lingkungan terhadap penggunaan plastik yang sudah sangat berlebihan. Saya berharap dengan ini saya juga turut membantu dan menyadarkan masyarakat akan penggunaan tote bag sebagai pengganti plastik yang sudah berlebihan digunakan. Nah, rancangan proposal usaha ini akan saya ulas lebih lanjut pada lampiran yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah part yang kedua, ringkasan yang berisi visi, misi, dan tujuan. Nah, visinya di sini yaitu saya ingin menumbuhkan jiwa berwirausaha sebagai wadah penyaluran dan eksplorasi hobi dalam dunia seni, yaitu dunia lukis, serta upaya dalam dukungan gerakan anti plastik. Yang kedua adalah misi. Nah, misinya yaitu yang pertama, dapat mempraktikkan proses berwirausaha dan mengelola bisnis yang dimulai dari bangku perkuliahan. Yang kedua adalah dapat melatih komunikasi dan persuasi dalam melakukan promosi usaha. Dan yang ketiga adalah mengurangi penggunaan kemasan plastik di masyarakat. Tujuannya yaitu yang pertama mendapatkan pengalaman tentunya dalam mempraktikkan proses berwirausaha dan mengelola bisnis yang dimulai dari bangku perkuliahan. Yang kedua, memperlancar komunikasi dan persuasi dalam proses promosi usaha. Yang ketiga adalah mendapatkan pemasukan tambahan untuk membantu biaya kuliah dan tabungan masa depan. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk kepedulian akan penggunaan plastik yang sudah sangat berlebihan. Oke, selanjutnya adalah analisis produk. Nah, di sini terdapat dua bagian, yaitu identitas produk dan jenis harga produk. Identitas produk, di sini produk yang saya jual adalah produk tote bag, yaitu tas ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali, menggunakan hiasan lukisan yang cantik, dan desain tote bag ini pun bisa di-custom sesuai keinginan pembeli. Memiliki ukuran yang pas dan cocok digunakan sebagai tas jinjing maupun tas untuk berpergian. Dan kedua adalah jenis dan harga produk. Jenis produk yang diproduksi menggunakan kain berbahan belacu katun yang cukup mudah ditemui di lingkungan tempat tinggal saya, menggunakan cat berbahan akrilik untuk bahan desainnya, dan harga yang dipatok pun cukup bersahabat dengan pertimbangan harga tas tote bag yang ada di pasaran, yaitu seharga Rp28.500. Oke, selanjutnya analisis SWOT, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, di lingkungan daerah saya ini masih minim sekali diproduksi tas tote bag, dan ini sebagai peluang untuk kekuatan sebagai saya memulai bisnis di daerah saya. Lalu menggunakan bahan yang aman sehingga dapat digunakan berulang kali. Kemudian adalah weakness atau kelemahan, karena digarap secara pribadi sehingga proses dalam produksi pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Minimnya produk tote bag lukis di daerah saya akan membuka peluang baru untuk memperkenalkan keunikan produk tote bag lukis ini, gitu. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, produk tote bag yang sudah memiliki nama atau yang sudah terkenal itu biasanya lebih digemari sehingga dapat menjadi kompetitor dalam berusaha, dalam usaha ini, gitu. Dan selanjutnya adalah analisis tenaga kerja. Nah, usaha tote bag ini rencana untuk sementara dikelola oleh saya pribadi dalam proses produksi, promosi, hingga distribusi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika bisnis ini dapat berkembang pesat, saya akan merekrut beberapa pegawai untuk membantu proses produksi. Oke, selanjutnya adalah analisis pasar dan distribusi. Nah, jangkauan
pasar usaha tote bag cookies ini khususnya ditujukan untuk kalangan anak muda tentang usia sekitar 12 hingga 32 tahun. Nah, di daerah saya ini masih minim orang yang memproduksi tas tote bag cookies gitu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang mungkin baru untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Distribusinya dapat melalui promosi di Instagram maupun dengan media pemanfaatan sosial media lainnya. Selain itu juga dapat didistribusikan dengan bantuan e-commerce seperti mungkin Shopee atau Tokopedia melalui sistem COD. Oke, next adalah analisis keuangan dan BEP. Nah, di sini adalah terdapat biaya dalam proses produksi, ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetapnya yaitu ada mesin jahit, gunting, jarum, penggaris, kuas, gaji atau tenaga yang memiliki total 155.000. Dan biaya tetapnya atau variable cost-nya itu ada kain belacu, ukuran sekian, benang jahit, cat akrilik, velcro dengan total 62.000. Nah, ini adalah biaya produksi dalam 10 tas tote bag yang diproduksi per harinya gitu, rencana. Nah, biaya keseluruhannya itu adalah total cost-nya itu terdapat fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya tidak tetap itu dihasilkan Rp217.000 dalam memproduksi 10 tas. Nah, selanjutnya adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, harga satuan barang itu sudah ditetapkan tadi, yaitu total modalnya ada Rp217.000. Dengan di sini saya mengambil keuntungan 31% dengan harga jual modal plus laba 31%, mendapatkan harga jual Rp284.270. Nah, di situ adalah harga jual keseluruhan, yaitu 10 buah tas tote bag. Nah, harga satuannya yaitu harga jual dibagi jumlah produksi, yaitu Rp284.270 dibagi 10, menghasilkan Rp28.427 atau jika dibulatkan menjadi Rp28.500. Ini adalah harga satuannya. Nah, penghitungan omset dan laba per harinya itu yaitu omset per hari harga satuan dikali target penjualan satu hari. Nah, harga satuannya adalah 28.500 dikali penjualan dalam satu hari itu saya menargetkan ada 7 buah yang terjual sehingga omset per harinya ada Rp199.500. Nah, laba per harinya itu omset satu hari dikurangi biaya penjualan. Didapatkan laba per harinya itu 47.600. Dan penghitungan omset dan laba per minggu yaitu di sini omset per minggu 6 hari karena satu hari libur dikali omset per harinya yaitu 6 dikali 199.500 menghasilkan Rp1.197.000 dengan target penjualan 7 kali 6 hari ada 42 tas yang terjual. Nah, laba per minggunya itu menghasilkan laba Rp485.100. Oke, next penghitungan omset dan laba per bulan. Nah, di sini omset per bulannya ada 24 hari yang terhitung dikurang dengan hari libur dikali omset per hari yaitu 24 kali 199.500 menghasilkan omset Rp4.788.000 dengan target penjual 7 dikali 24 hari yaitu 168 tas yang terjual. Nah, laba per bulannya ini setelah dihitung menghasilkan laba Rp1.142.400. Selanjutnya adalah pencapaian break even point atau titik impas. Nah, di sini rumusnya adalah modal tetap plus modal tidak tetap sama dengan laba sebulan dikali N bulan. Di sini adalah 155.000 ditambah 62.000 dikali 24 hari sama dengan 1.142.400 dikali 1. Nah, setelah dihitung menghasilkan BEP atau titik impasnya itu 4,56 atau jika dibulatkan menjadi 5 bulan impas. Nah, selanjutnya adalah analisis pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis ini dapat dilakukan dengan bantuan promosi atau endorse melalui media sosial dan memperluas jangkauan daerah dalam proses distribusi. Memberikan promo di waktu-waktu tertentu. Itu juga bisa menjadi analisis pengembangan dalam bisnis ini.
Dan yang terakhir adalah analisis resiko bisnis. Nah, resiko yang mungkin hadir dalam proses ini yaitu dari resiko internal karena bagian waktu antara kegiatan perkuliahan dengan target bisnis perharinya gitu. Jika tidak bisa mengatur waktu dan menentukan skala prioritas yang baik, maka antara bisnis maupun perkuliahan tidak dapat berlangsung secara maksimal. Nah, sekian penjelasan presentasi mengenai proposal usaha ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Hyari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.